Dharma Yukti Karini Cabang Pelalawan adakan pertemuan rutin dengan penyuluhan kesehatan tentang HIV dan AIDS. Dharma Yukti Karini Cabang Pelalawan kembali menggelar pertemuan rutin bulanan mereka hari Jumat ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kali ini dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota-anggota Dharma Yukti Karini yang antusias baik dari Pengadilan Negeri Pelalawan maupun Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pertemuan rutin Dharma Yukti Karini Cabang Pelalawan hari Jumat ini dibuka oleh MC Ibu Sri Rejeki dan seluruh hadirin berdiri untuk menyanyikan himne dan mars Dharma Yukti Karini dipandu oleh Ibu Evi Sitohang, serta pembacaan doa dari Ibu Mulyana Laniari agar acara berjalan dengan hikmat dan lancar. Kemudian acara dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing ketua seksi dan yang tidak boleh ketinggalan adalah kata sambutan dari Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Pelalawan yakni Ibu Maya. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali. Ini pertemuan kita yang kedua di bulan Februari tahun 2024. Kebetulan kita di Januari sedikit padat jadwal kita kemarin ya Bu. Pertemuan rutin, pertemuan daerah, dan kegiatan lainnya. Alhamdulillah semua bisa kita lalui bersama berkat kekompakan kita, kesulitan kita antara pengadilan negeri, pengadilan agama. Semoga ke depan kita akan semakin memajukan organisasi Dharma Yukti Karini cabang Pelalawan yang sangat kita cintai ini. Sebagaimana kita telah mengikuti pertemuan daerah kemarin, bersama-sama kita sudah melihat dan mengikuti acara pertemuan daerah tersebut, di mana ada Pak KPP dan Bapak KPPA serta ibu-ibu ketua daerah dan pengurusnya. Semua sudah mengasihkan pengarahan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua akan semakin semangat dengan adanya pertemuan daerah yang diadakan pada Royal Asnop kemarin. Terima kasih buat semua panitia. Bu Evi sebagai MC, terima kasih. Alhamdulillah pertemuan acara kita lancar berkat MC kita juga, berkat panitia semuanya. Walaupun tidak semuanya yang bisa hadir, saya mohon maaf karena keterbatasan tempat, waktu, dan sarana prasarana. Mungkin keterbatasan memang dari panitia dibatasi cuma beberapa orang. Mungkin kita maklum juga kalau kita tuan rumah seperti tahun semalam bisa kita semuanya hadir karena pasti kita bisa menampung semua kan. Itu karena di hotel kita tidak bisa semuanya kita tampung, jadi maksimal kita juga. Yang penting doanya semua ibu-ibu terkabulkan, acara kita berjalan dengan lancar dan baik. Semua berkat doa ibu semua, berkat kerjasama kita semua, mewakili Dharma Yukti cabang Pelalawan, cabang Rengat, cabang Pemilahan. Alhamdulillah sukses acara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti mungkin pertemuan daerah yang berikutnya akan diadakan itu tuan rumahnya Bengkalis, Teluk Kuantan, sama Pasir Pangarayan. Nah, ini belum tahu kita acaranya diadakan di Bengkalis atau di Teluk. Nanti kita tunggu undangan selanjutnya ya Bu ya. Kita menunggu info lagi dari daerah, mungkin habis Lebaran mungkin. Kalau bulan 3 mungkin puasa. Nah, yang semestinya mungkin bulan 3 atau bulan 4. Ada yang menarik dalam acara rutin kali ini karena adanya penyuluhan kesehatan tentang HIV dan AIDS. Penyuluhan kesehatan ini diberikan oleh Dr. Kiki dan beliau sekaligus istri dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Bapak Handika Fujisono. Biar saya nggak deg-degan dan suasananya nggak tegang, saya mau kasih kuis dulu. Siapa yang bisa jawab kuisnya, nanti boleh ambil kupon door prize 4 ya. Yang pertama, ada yang hari ini kan kita penyuluhan HIV/AIDS. Saya mau tanya kepada ibu-ibu semua, ada yang tahu nggak HIV/AIDS itu hal yang sama, dua kata yang sama atau berbeda? Kalau tahu, alasannya apa? Ada yang tahu ibu-ibu?
HIV/AIDS. Selama ini kan dengarnya sakit apa, HIV/AIDS gitu. Itu sebenarnya satu kata atau kata yang berbeda? Ada yang tahu? Ada? Berbeda. Oke, Bu Evi mau jawab ya. Oke. Saya coba jawab. Oke. Ya. Kalau HIV itu adalah virusnya. Oke, benar. Kalau AIDS itu adalah penyakit. Oke, benar. Oke. Bu Evi boleh ambil 4 kupon door prize ya. Soalnya saya deg-degan, jadi biar saya agak cair. Bu, ambil, pilih 4. 1, 2, 3, 4. Oke, karena kenapa sih kayaknya bosan banget ya penyuluhan HIV/AIDS mulu? Ya karena HIV/AIDS ini merupakan salah satu pandemi global. Oleh karenanya dalam 1 tahun di kalender itu ada 1 tanggal untuk memperingati Hari AIDS sedunia. Ada yang tahu nggak tanggal berapa? Oke, Bu Lister. Bu Lister ya? Oke, benar 1 Desember. Ambil 4. Makasih, Bu. Oke ya, kuisnya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi saya hari ini sebagai salah satu kegiatan pada pertemuan hari ini, yaitu penyuluhan tentang HIV dan AIDS. Seperti yang udah Bu Evi jawab ya. Oh, sebelumnya saya mau kasih kata dulu. Oleh karena HIV/AIDS ini merupakan pandemi global, makanya dipilih tanggal 1 Desember sebagai pengingat agar menjadi penyemangat dan perjuangan global untuk mengakhiri stigma dan diskriminasi terhadap pasien HIV dan AIDS. Saat ini di Indonesia sendiri angka AIDS itu sebanyak 500.000 dan rata-rata pengidapnya di usia produktif yaitu umur 25 sampai 49 tahun. Di antaranya 35% dari 500.000 itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi oleh karenanya kita concern untuk mengetahui lebih detail tentang penyakit HIV dan AIDS ini. Seperti yang udah Bu Evi jawab tadi, HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang akan mengakibatkan AIDS. Sedangkan AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Virus, yaitu sekumpulan gejala dan tanda infeksi opportunistik yang diakibatkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh karena virus HIV. Jadi benar ya Bu Evi, kalau HIV/AIDS itu adalah 2 kata yang berbeda, 2 istilah yang berbeda. Jadi keluar dari sini semoga kita udah nggak bingung-bingung lagi. Sebenarnya HIV atau AIDS ya, jadi kita sudah berpengetahuan tentang itu. Kecepatan nggak Ibu? Nggak ya? Oke. Untuk selanjutnya. Jadi gimana sih HIV/AIDS ini bisa menular ke manusia? Oke. Kuis selanjutnya ya. Ada yang tahu nggak HIV/AIDS ini bisa menular ke manusia lewat apa? Bu Evi sama Bu Lister udah nggak boleh jawab ya. Biar yang lain bisa dapat. Ada yang tahu? Jadi HIV itu bisa masuk ke tubuh manusia oleh ketiganya, yaitu tiga-tiganya didasari oleh cairan. Yang pertama kontak seksual. Jadi HIV ini bisa menular masuk ke dalam tubuh manusia itu oleh karena yang pertama kontak seksual, yaitu dari cairan sperma dan cairan vagina. Bisa lewat hubungan seksual yang tidak bebas, baik secara genital yang semestinya, yang seharusnya, maupun secara anal maupun oral seks. Jadi nggak cuman dari heteroseksual, laki-laki perempuan aja, tetapi homoseksual juga bisa menularkan. Biasanya kontak seksual ini dari hubungan-hubungan seks bebas, para pekerja seks komersial, kayak gitu ya.
Yang kedua kontak darah, yaitu cairan darah bisa menular lewat jika memakai jarum suntik secara bersama-sama. Contohnya memakai narkoba jarum suntik ataupun seluruh kegiatan yang memakai jarum suntik yang tidak steril. Bisa memakai tato yang tidak jarum suntiknya nggak steril, atau akupuntur tindik yang sterilisasinya tidak baik, atau bisa juga lewat transfusi darah yang tidak terdeteksi. Dan sebagian kecil dapat dikeluarkan melalui ibu ke anak pada saat persalinan, pada saat kehamilan, persalinan, dan menyusui. Gitu ya. Lanjut ya Bu. Nah, jadi kalau udah HIV ini masuk ke dalam tubuh manusia, manusia itu kenapa sih? Apa sih yang dideritanya? Untuk fase awal, yang tertular HIV itu tampak sehat aja, karena kan dia menyerang sistem kekebalan tubuh, jadi tampak sehat. Paling cuman flu-flu biasa, demam biasa. Namun kalau seseorang itu tidak sadar setelah dia melakukan kontak dengan cairan-cairan tersebut tadi, dan dia nggak sadar, dia bisa jatuh ke AIDS. Nah kalau udah sampai AIDS, ini adalah gejala-gejala awal di fase awal dia mau menderita AIDS. Yang pertama dibagi dua, ada gejala utama dan gejala minor. Gejala utamanya ada demam, ada diare kronis, dan penurunan berat badan. Demam yang terus-menerus lebih kurang 1 bulan, diare kronis juga lebih kurang 1 bulan yang terus-menerus, dan penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang jika diobati pun dia tidak akan mendapat perbaikan seperti orang yang sehat, karena di dalamnya sudah ada virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu namanya CD4. Jadi gak ada yang memperbaiki gitu. Jadi walaupun dia berobat, dia tidak akan membaik. Yang kedua ada gejala minor, yaitu batuk lebih kurang 1 bulan. Biasanya orang datang sudah dengan tuberkulosis. Lalu ada infeksi pada mulut dan tenggorokan, yaitu ada jamur-jamur yang penuh di mulut, sariawan yang nggak pernah sembuh, bahkan jamurnya sampai ke tenggorokan. Lalu ada pembegakan pada kelenjar getah bening yang ada di leher, di ketiak, di lipat paha gitu ya. Dan munculnya herpes berulang, bentol-bentol merah berisi cairan, ataupun penyakit kulit lainnya yang terus-menerus berulang. Nah, jika ditemukan 2 dari gejala utama dan 1 gejala minor, serta ada kontak-kontak dengan cairan tadi, maka sudah bisa dipastikan 80% dia mengidap HIV di AIDS stadium awal. Namun, jeleknya virus ini, jika misal ada seseorang yang dia sudah kontak, dia sadar kalau dia habis pakai PSK misalnya, dan PSK-nya ini memang udah PSK tempatnya yang grade bawah gitu ya. Jadi emang udah nggak emang nggak ada yang steril ya, dan dia nggak pakai alat kontrasepsi. Terus dia sadar dan dia periksa ke pelayanan kalau kayaknya aku ini deh kena HIV deh. Kalaupun dia periksa besoknya setelah dia melakukan, dia hasilnya itu tidak akan positif. Karena virus HIV ini ada namanya masa inkubasi di dalam tubuh kita selama lebih kurang 3-6 bulan. Makanya dikasih saran biasanya sama orang petugasnya itu, Bapak nanti datang ya 3 bulan lagi untuk periksa kembali. Selama 3 bulan Bapak dianjurkan untuk hidup sehat dan nggak boleh kontak dengan apa-apa yang menjadi penularan virus HIV ke dalam tubuh. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita sadar ataupun ada tetangga atau saudara atau di lingkungan kita yang terkena HIV yang mempunyai gejala tadi, kemana sih kita harus pergi? Ya boleh ke fasilitas kesehatan terdekat, atau sekarang di setiap kota di rumah sakit umum daerah sudah disediakan namanya klinik VCT, Voluntary Consultant Testing. Di situ nanti setiap orang yang dicurigai atau orang yang sadar akan HIV ini diberikan penyuluhan, diberikan konseling tentang HIV ini, lalu dilakukan tes. Jika nanti hasil tesnya positif, maka diberikan pengobatan. Pengobatannya gratis. Nah, alhamdulillah ya,
Penyakit ini nggak akan pernah bisa sembuh jika sudah diderita seseorang. Adapun obat sudah ada, namun obatnya hanya bisa untuk menekan perkembangbiakan virus itu agar tidak jatuh ke dalam AIDS tadi. Nggak bisa sembuh pokoknya. Jadi obatnya diminum sampai seumur hidup. Aja. Obatnya namanya antiretroviral ya. Jadi obatnya cuma bisa untuk menekan perkembangan virusnya sampai nanti virusnya itu tidak terdeteksi lagi oleh pemeriksaan viral load ya. Oke, jadi biar supaya kita tidak terinfeksi HIV, inilah beberapa pencegahannya. Yang pertama, abstinen, tidak berhubungan seks sebelum menikah. B, be faithful, setia dengan pasangan. C, konsisten menggunakan alat pelindung. D, don't use sharing needle, tidak memakai jarum yang tidak steril bersama-sama. Lalu E, education, embuskan informasi tentang HIV/AIDS, nggak cuma untuk orang lain, tapi untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan lingkungan kita. Oke, semoga pengetahuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah setia terhadap satu pasangan dan hidup sehat tanpa narkoba. Terima kasih sebelumnya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilaksanakan kegiatan tersebut, diharapkan anggota DK Cabang Pelalawan semakin solid dan kompak.